Investasi pasca pemilu. Investasi berkualitas akan menopang pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan pekerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemungutan suara 14 Februari 2024 telah berlangsung di sebagian besar tempat pemungutan suara. Mengutip Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari, pemungutan suara di mayoritas TPS berjalan lancar. Kelancaran pemilu adalah harapan masyarakat Indonesia. Harapan berikutnya berupa kualitas dan legitimasi pemilu yang terjaga. Jika pemilu tak lancar serta kualitas legitimasinya buruk, masyarakat juga yang akan menanggung akibatnya. Sebab pemilu yang legitimasinya rendah bisa membuat kondisi politik, ekonomi, dan sosial goyah. Pemilu yang berjalan baik menjadi langkah awal untuk menambah daya tarik Indonesia. Kondisi politik, keamanan, dan sosial yang stabil menjadi daya tarik dan menjadi semacam jaminan bagi investor untuk menempatkan dana mereka di sektor real. Jaminan diperlukan karena investor tak bisa serta-merta pergi saat terjadi sesuatu, sebab mereka menempatkan dana mereka, antara lain dalam bentuk pabrik, mesin-mesin, dan teknologi di negara tujuan investasi. Adapun di sektor keuangan, investor juga mempertimbangkan stabilitas politik, keamanan, dan sosial, serta potensi imbal hasil. Kondisi politik yang labil bisa membuat investor di sektor keuangan berbalik seketika atau meninggalkan pasar keuangan secara tiba-tiba. Di pasar saham, proyeksi kinerja emiten yang cemerlang akan membuat investor bertahan. Dana Moneter Internasional dalam rilisnya pada Januari 2024 memproyeksikan perekonomian global akan tumbuh 3,1% pada 2024. Angka ini lebih tinggi 0,2 persen poin dibandingkan dengan proyeksi yang dirilis pada Oktober 2023. Namun, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan dunia pada 2000 hingga 2019, yakni 3,8%. Risiko perekonomian dunia yang masih lemah ini mesti diantisipasi sebab berdampak pada permintaan dunia atas barang produksi dan konsumsi. Permintaan dunia yang melemah bisa memengaruhi pebisnis dalam menyusun rencana investasi termasuk menunda realisasi investasi. Apalagi data Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan penanaman modal asing yang mengalir ke negara-negara berkembang turun 9% menjadi 841 miliar dolar pada 2023. Penurunan nilai PMA ke negara-negara berkembang di Asia lebih dalam, yakni 12%. Dengan kondisi ini, negara-negara akan berdandan dan mempercantik diri untuk menarik investor datang dan berinvestasi. Fasilitas atau kemudahan bagi investor akan diberikan, termasuk memberikan jaminan peraturan yang konsisten dan kepastian hukum. Semua langkah ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang menyejahterakan pekerja demi keberlanjutan proses produksi. Indonesia menargetkan meraup investasi 1.650 triliun rupiah pada tahun ini, juga mesti melakukan cara serupa.